Halo, bertemu kembali dengan saya Muhammad Ihsan Firdaus, instruktur dari Smart Course. Ini adalah video kita yang kedua dari playlist khusus mengenai belajar rumus if, dan tema kita pada video kedua kita adalah if left, right, dan juga mid. Mari kita mulai saja. Silakan teman-teman buka latihan sesi kedua. Seperti biasa, hijau adalah materi, kuning adalah latihannya. Nah, diperhatikan ini adalah materi kita, ada right, ada left, dan juga ada mid. Untuk if right, bahasan kita yang pertama, itu nanti ada dua latihan, if left juga ada dua latihan, dan mid juga ada dua latihan. Mari kita mulai teman-teman, diperhatikan ini ada kode NIP, ini ada kode NIP 119 spasi 8 spasi 0023 spasi 293 spasi 2 dan begitu seterusnya. Di bagian keterangan, di bagian bawah ada keterangan satu untuk laki-laki dan keterangan dua untuk perempuan. Nah, diperhatikan di sini ada kode salah. Seperti apakah kode salah tersebut? Dilihat teman-teman di sini. Ternyata kesalahannya itu ketika kita perhatikan di sini B6 titik koma 1 sama dengan 1 tanda petik laki-laki dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini antara salah dan benar. Ketemu? Ya, ketemu, yaitu adalah di angka 1 ini kalau salah tidak ada tanda petiknya, jadi dia menimbulkan huruf false di sini alias salah. Sementara untuk yang benar dia ada tanda petiknya. Oke, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pada rumus if right, left ataupun mid kita gunakan untuk angka, kita gunakan tanda petik. Oke, kita mulai di sini. Kita tuliskan di sini if buka kurung, kemudian kita tulis di sini right. Kemudian di sini kita masukkan sel patokannya yaitu J6. Kemudian di sini titik koma 1, kemudian tutup kurung, kemudian sama dengan tanda petik 1, tanda petik, kemudian titik koma, kemudian tanda petik. Nah, kita tulis di sini kode laki-laki. Kalau sudah seperti biasa, ini kita copy paste saja. Kita letakkan ke sini, kemudian kita kasih tanda kurung 2 kali. Nah, ini false. Oh ya, ini 2 perempuan. Kita belum ganti. Oke. Sip, kalau sudah lakukan hal yang sama di sini. Metode kedua, kita copy paste saja dari metode yang pertama, kemudian keterangannya kita hapus, keterangan rumus kita hapus, sisakan keterangan perempuan saja. Kalau sudah, sip, drag ke bawah, maka inilah hasilnya. Sekarang kita bedah teman-teman. J6 ini adalah sel patokannya, sel si kode NIP-nya ada di sel J6 titik koma 1. Apa maksudnya? If jika dari kanan pada sel J6 diambil satu angka adalah 1, maka dia laki-laki. Jika dari kanan pada sel J6 angka pertamanya adalah 2, maka dia perempuan. Seperti itu. Nah, lihat di sini teman-teman, kita menggunakan 2 angka pada bagian kanan. Maka dilihat angka di sini adalah 2. Kalau tadi di latihan pertama kita menggunakan 1, di latihan kedua kita menggunakan 2. Kenapa demikian? Seperti tadi saya bacakan rumusnya, jika dari kanan pada sel B26 sebanyak 2 angka, kalau tadi sebanyak 1 angka, kalau ini 2 angka, 20. Oke, di sini ada angka 10. Maka dia laki-laki kalau 10, kalau 20 maka dia perempuan. Kita tulis atau kita copy paste saja. Bagi teman-teman yang sedang latihan, silakan teman-teman tulis manual, karena dari manual tersebut kadang kita bisa tahu kita salah. Seperti itu. Sehingga tentu karena masih belajar jadi wajar, tapi karena ini adalah video tutorial maka saya coba percepat.
Ini kita ganti jadi salah, oke, J6 bukan J6, ada yang salah. Apa yang salah? Yaitu kode sel patokannya. Bukan lagi J6 tapi J26. Oke, jadi kalau salah nanti ada tulisan false-nya. Oke, kalau sudah, kita copy paste di metode yang kedua. Seperti biasa, kita hapus keterangan rumus, kita sisakan keterangannya saja. Oke, kalau sudah, kita copy paste ke bawah. Atau kita drag ke bawah. Oke, maka ini sudah selesai if right latihan pertama dan latihan kedua. Kita masuk ke if left. Nah, apa beda left dengan right? Kalau right kita ambil dari sisi kanan, sehingga kita menggunakan rumus right, sementara left kita menggunakan dari sisi kiri, sehingga kita menggunakan left. Dilihat teman-teman, tidak ada perbedaan antara right dan left kecuali pada tulisan di bagian setelah if-nya. Oke, kalau kita if right maka kita tuliskan right di sini, sementara kalau left kita tuliskan left-nya di sini setelah if-nya. Mari kita buat rumusnya sama dengan if buka kurung. Silakan teman-teman sambil saya bacakan seperti ini, seakan-akan teman-teman sedang menjawab juga setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Karena dengan demikian berarti teman-teman juga seakan-akan sedang mengerjakan latihan di sini. Oke, kemudian kita tulis di sini live, kemudian apa patokannya? Sel patokannya adalah I6. Kita tulis I6 di sini, kemudian selanjutnya apa? Yaitu titik koma. Berapa angka yang kita masukkan? Sebanyak 1. Oke, diperhatikan keterangan di sini 1, keterangan di bawahnya 1 adalah 2. Tapi di sini diminta keterangannya adalah hanya 1 angka saja. Oke. Jadi kita tulis di sini 1 angka saja. Kalau keterangan di sini ada 10, di sini 20, maka berarti ada berapa digit angka? Yaitu ada 2 digit. Berarti kita tulis di sini bukan 1 tapi 2. Tapi karena di sini ada 1 digit angka, berarti kita tulis di sini cukup 1. Kalau sudah, tutup kurung, kemudian sama dengan kemudian angka 1, kemudian titik koma, kemudian kita tulis laki-laki. Kalau sudah titik koma, seperti biasa kita copy paste saja. Oke, kita copy paste dan kita ganti angka satunya di pernyataan kedua ini menjadi 2. Oke, sip. Kalau sudah, kita copy paste metode pertama ke metode yang kedua. Kemudian kita hapus keterangan rumus pada metode kedua, kita sisakan cukup keterangannya saja. Kalau sudah, ini kita drag ke bawah. Oke, kalau sudah kita copy paste saja untuk kita isi ke latihan keduanya. Dan ini kita ganti menjadi 2 digit. Oke, tetap ini sama. Oh iya, selnya kita ganti bukan lagi I6 tapi I26. Oke, I26, ini juga I26. Oke. Ada yang salah. I26, I26. Oh iya, karena bukan 1 tapi 10. Bukan 2 tapi 20. Oke. Kalau sudah, kita copy paste. Metode kedua, kita salin. Langsung kita ganti di sini, kita hapus keterangan rumusnya. Sip. Kita drag ke bawah. Sip, maka ini sudah jadi. Kalau misalkan di sini saya tulis 30, kira-kira apa yang terjadi? Pada metode pertama akan muncul tulisan false, sementara untuk metode kedua akan tertulis perempuan. Lihat di sini teman-teman. Yap, seperti ini. Kenapa demikian? Jangan lupa pada video pertama telah kita bahas karena metode pertama menjabarkan secara rinci atau kita sebut sebagai penjabaran. Ketika tidak ada penjabarannya maka dia muncul false. Sementara pada metode yang kedua yang ada penjabarannya adalah 10. Tidak ada penjabaran maka semuanya masuk ke kategori perempuan. Oke.
Ini kita ganti dulu 30-nya, kita kembalikan. Terakhir kita akan mempelajari rumus if-mid. Nah, apa if-mid ini? If-mid ini adalah pertengahan. Silakan lihat di sini teman-teman. If sama dengan buka kurung mid sama dengan B6 titik koma 3 titik koma 3. Nah, angka yang pertama, 3 yang pertama ini adalah jumlah angka jumlah digit atau ya jumlah digit dari sisi kiri. Diperhatikan, satu adalah digit pertama, dua adalah digit kedua, dan A ini adalah digit ketiga. Nah, kemudian tiga angka selanjutnya adalah jumlah angka yang diambil dari digit pertama. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 digit, 5, 6, 7, total ada 7 digit setiap kotak ini. Diperhatikan di sini, dimulai dari digit ketiga, sebanyak 3 angka atau 3 huruf atau 3 digit selanjutnya. Oke, lihat di sini teman-teman untuk mempermudah, digit ketiga adalah A, berarti dimulai dari A sebanyak 3, berarti A, D, M. Kemudian di sini A, K, N, kemudian di sini A, D, M, kemudian di sini A, D, M, dan seterusnya. Oke, kalau misalkan teman-teman ini D2694, oke, 9 digit, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dimulai dari kode 00 ya, 00 sebanyak 4 digit, dimulai dari digit ke-9 sebanyak 4 digit. Oke, begitulah cara membaca if-mid ini. Sekali lagi saya ulangi, jika mid di ini adalah di bagian tengah-tengahnya pada sel B6, oke, dimulai dari digit ketiga sebanyak 3 digit kemudian adalah ADM, maka dia adalah administrasi. Oke, kita langsung praktekkan di sini. Sama dengan if buka kurung mid, kemudian B atau H ya, H6, kemudian 3, kemudian 3, kemudian sama dengan ADM. Oke, titik koma. Kemudian kita tulis ini administrasi. Oke, kalau sudah kita copy paste saja. Kita tinggal ganti untuk keterangan yang keduanya adalah AKN atau administrasinya kita ganti menjadi akuntansi. Tulisannya salah, akuntansi. Oke. Sip. Kalau sudah, kita drag ke bawah. Oke, kita lanjut ke if-mid latihan kedua. Sama dengan, ini agak sedikit panjang di sini, diperhatikan baik-baik. If, kemudian mid, kemudian H26, kemudian berapa digit yang kita inginkan, yaitu kita mulai dari digit ke-9, kemudian berapa digit yang kita inginkan, yaitu sebanyak 4, kemudian nah kita tulis ini 0023. Oke, kemudian manager, titik koma, sip, tanda petiknya belum, titik koma. Oke, kalau sudah, kita copy paste saja sebanyak 1, 2, 3, 4, sebanyak 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, yang ini kita ganti 0455. Keterangan manajer di pernyataan kedua kita ganti menjadi administrasi. Kemudian 0225 ini kita ganti menjadi akuntan. Kemudian 070713 ini kita ganti menjadi marketing. Kemudian terakhir kita masukkan saja, kalau tidak ada kodenya berarti kita tulis ini lainnya saja. Oke,
1, 2, 3, 4, ada 4 ya, ada 4 if. Oke, kita drag ke bawah. Oke, demikianlah video tutorial untuk bahasan kita yang sesi yang kedua mengenai if right, if left, dan juga if mid. Kita masuk dan kita bertemu kembali di video tutorial sesi ketiga mengenai if and dan or ya, if and dan or. Oke, sampai jumpa. Kita bertemu kembali di video selanjutnya.